dunia ini kan berubah nih, Pak Aziz. Kita Betul. lihat apalagi kemudian Amerika Serikat dipegang oleh Trump yang pro fosil again. Ya. Padahal sebelumnya kita memang diwajibkan begitu ya seluruh perusahaan mungkin yang selama ini masih menggunakan energi fosil untuk beralih bertransformasi menjadi energi yang lebih bersih. Dan salah satunya Indi juga punya energi hijau itu begitu ya. Seperti apa Anda melihat dinamika yang terjadi di global saat ini? Karena kan concerns-nya menjadi memiliki energi terbarukan, tetapi ternyata sekarang fosil tuh masih diperbolehkan begitu ya. Untuk sesuatu yang tadinya mindset kita adalah semua dirubah menjadi energi yang jauh lebih bersih. Betul. Pada akhirnya saya rasa bahwa berbagai sumber energi akan koeksis ya. Bahwa secara proporsi satu sumber energi akan berubah, gitu ya, itu salah satu dinamika daripada pengembangan kebutuhan energi itu tersendiri. Karena tidak semua negara itu memiliki keunggulan di setiap sumber energi, gitu ya. Sehingga masing-masing negara ataupun beberapa tempat akan memiliki keunggulan tersendiri untuk salah satu sumber energi, gitu. Kami di Indika Energy melihatnya bahwa supaya Indika Energy, jadi latar belakang rencana kami yang kita canangkan di tahun 2021 itu adalah membuat Indika Energy lebih berkelanjutan, ya, dalam kaitannya dengan rencana kami untuk energizing Indonesia for a sustainable future, gitu ya. Kita ingin menjadi bagian daripada itu. Gitu ya. Nah, itu jangka panjangnya, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat tadi disebutkan pro batubara, pro fossil policy, gitu ya. Ada perubahan dari tahun sebelumnya ataupun pemerintahan sebelumnya, begitu ya, di Amerika Serikat. Kami melihat bahwa dalam jangka panjang kita akan tetap, tetapi dalam jangka pendek tentu saja kita harus adaptif ya. Bahwa secara strategi jangka panjang kita akan stay seperti itu karena kita percaya bahwa untuk kepentingan seluruh stakeholders di Indika Energy, gitu ya, kita akan menjalankan strategi kami, ya, tetapi secara jangka pendek tentu saja adjustment, penyesuaian harus kita lakukan, gitu. Seadaptif apa Indi melihat terbukanya kembali begitu ya pro fossil policy begitu ya dari Amerika Serikat? Apakah kemudian Indi melihat ada nih peluang baru kembali begitu ya untuk melakukan ekspor kerjasama lagi energi fosil di tengah kembalinya diperbolehkannya begitu energi fosil oleh negara sebesar Amerika Serikat? Ini seperti apa, Pak Aziz? Pada akhirnya akan demand supply ya. Akan demand supply ya. Kita melihat bahwa dan permintaan terhadap energi dalam hal ini tadi pertanyaannya adalah batubara, gitu kan. Seluruhnya bukan seluruhnya, sebagian besar akan terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi. Ya kan. Nah, pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi major driver. Dan tentu saja supply akan tergantung daripada harga, tergantung daripada kapasitas dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Nah, sehingga berkaitan dengan hal tersebut, tarif policy pro fosil, gitu kan, itu pengaruhnya akan kepada pertumbuhan ekonomi dan tentunya nanti akan mempengaruhi perubahan demand, gitu ya. Nah, berkaitan dengan kami bahwa kapasitas kami saat ini ataupun produksi kami saat ini relatif stabil dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, sehingga apakah kami akan meningkatkan produksi ataupun justru flat, itu satu keputusan yang membutuhkan bukan hanya dari satu kebijakan satu negara saja ataupun secara global, tetapi adalah bagaimana kami bisa supply chain-nya kami jaga ya. Apakah harganya kemudian permintaan daripada customer kami yang langsung berhubungan dengan kami itu terpengaruh. Nah, hal tersebut akan menjadi pertimbangan Sejauh kami. ini ada peningkatan nggak permintaan karena memang kembali lagi energi fosil bisa digunakan lagi begitu ya, karena kembali lagi tidak semua negara punya keunggulan dalam energinya. Tetapi kalau dari Indi sendiri, apakah memang kemudian ada penambahan jumlah permintaan khususnya di secara relatif tetap ya. Ya, tidak terlalu signifikan bertambah. Tidak ada perubahan yang secara signifikan ya. Kalau kita lihat dari sisi perang dagang, misalnya contohnya ada banyak gangguan mungkin secara global, gangguan rantai pasok dan lain sebagainya. Nah, ini Anda melihatnya akan seperti apa sih khususnya untuk fossil energy di tengah kondisi yang kondisi geopolitik yang seperti ini? Betul, external factor-nya sekarang sangat banyak sekali ya, gitu ya. Dan kita melihatnya bahwa memperhatikannya bagaimana semua external factor itu mempengaruhi pertumbuhan negara-negara major consumer kami, gitu ya. Nah, jadi karena pada akhirnya seperti tadi sebutkan permintaan terhadap energi itu sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, saat ini memang kita ada concern mengenai
pertumbuhan ekonomi di regional ya. Dan juga secara global juga kan banyak sudah kita lihat laporan-laporan, analisa-analisa mengenai concern mengenai pertumbuhan ekonomi global gitu ya. Nah, ini yang harus kami sikapi gitu, dalam arti turunnya pertumbuhan ekonomi itu akan mempengaruhi secara negatif terhadap permintaan energi gitu ya. Nah, sehingga apakah kemudian pada harga dan bagaimana pengaruhnya hal tersebut terhadap harga gitu ya. Nah, apakah dengan harga tersebut kita akan tetap memproduksi kita tingkatkan produksinya atau kita pertahankan ataupun bahkan kita turunkan. Nah, hal-hal tersebut menjadi pertimbangan kami gitu. Oke. Kalau balik lagi ke core business yang dijalankan oleh Indi, ternyata Indi ini tercatat 3 tahun terakhir sudah melakukan banyak sekali diversifikasi usaha, begitu. Dan apalagi tadi untuk segmen bersihnya pun juga menyumbang baik sekali begitu ya untuk pendapatan perseroan begitu ya secara keseluruhan. Nah, ini seperti apa sih strateginya nanti ke depan in between antara existing batubara yang saat ini tetap memang dimiliki oleh Indika, kemudian diversifikasi bisnis-bisnis lain yang akan lebih diperluas lagi oleh Indika? Ya, yang paling pertama adalah bagaimana kita mempertahankan kinerja dari yang existing. Ya, yang sudah beroperasi, ya sudah menghasilkan gitu ya, terutama kaitannya dengan hal ini ada yang batu bara gitu ya, supaya tetap perform dengan baik ya secara operasional maupun secara finansial. Karena hanya dengan hal tersebut kita bisa melakukan ataupun melanjutkan transisi kami. Nah, sementara itu transisi ini dengan kita akan melakukan prioritisasi gitu ya, sehingga kita bisa melakukan perencanaan pada bagaimana masing-masing sektor yang baru yang kita investasikan itu mulai memberikan dampak yang positif dan berarti kepada kinerja kami secara konsolidasi gitu ya. Nah, pada saat yang sama harus kita lakukan gitu. Oke.